Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Saudara-saudaraku semuanya, salam sejahtera. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Amin. Salam kenal dari saya. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih bisa diundang sebagai narasumber pada acara yang hebat ini dalam rangka memperbaiki manusia Indonesia. Ini adalah mimpi saya bertahun-tahun sebagai seorang motivator keliling. Niatnya cuma satu, bagaimana manusia jadi benar. Akhirnya saya bertemu satu kementerian yang berbicara tentang bagaimana manusia jadi benar. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Tubagus Wahyudi. Kalau Anda dengar nama ini, biasanya saya sukunya dari mana? Nah, itulah yang paling banyak fitnah yang saya dapatkan. Jadi saya bukan orang Banten, ya. Walaupun saya namanya Tubagus, bukan orang Banten. Saya ini orang baik-baik. Kenapa saya harus memberi motivasi di sini dan kenapa harus saya? Karena bukan karena saya hebat, ya, bukan karena memang bidang saya secara spesifik akademik, karena saya ini aslinya seorang arsitek, nggak pernah sekolah tentang apa itu pola pikir. S2 saya bidang entertainment dan S3 saya bidang Al-Quran. Jadi 3 sekolah yang saya tempuh tidak linear. Ya, mungkin agak berbeda dengan teman-teman di sini yang banyak linear. Profesi saya lebih aneh lagi. Ya. Saya arsitek tapi tidak pernah mendesain rumah. Karena menurut saya ngapain rumah bagus kalau orangnya nggak bagus. Karena yang paling prinsip adalah orangnya. Ya. Ngapain orang hebat kalau wajahnya sendiri tidak bisa hebat. Nah, ini yang kita mau bahas sampai jam 10 malam, tapi kalau betah jam 2 pun saya layani. Ya, nggak usah pikirkan bayaran. Karena saya bukan laki-laki murahan yang hidup gara-gara bayaran. Profesi saya, alhamdulillah sampai detik ini saya dituduh menjadi seorang motivator. Alhamdulillah nggak jadi masalah. Kadang-kadang menyamar jadi dosen. Kalau saya disuruh berbicara kepada agen perubahan, ini bukan hal yang baru. Karena saya adalah orang yang hidupnya tiap hari berubah. Dan profesi saya berubah-ubah. Ya, saya juga mantan pegawai negeri yang melarikan diri. Berbagai macam profesi sudah saya tekuni. Ya, saya dulu juga pernah menjadi pegawai negeri di Departemen Penerangan pada saat itu. Saya dulu penyiar radio, ya, penyiar radio, pembaca berita, pernah menyamar jadi penyiar televisi, host, dan cukup lama berkecimpung di dunia sandiwara radio. Dan saya juga punya profesi yang paling lama, yang paling saya senangi yaitu menjadi dubber. Ya, tapi bukan dubber film, tapi lebih banyak ke dubber promo. Ya, jadi kalau Anda pernah dengar suara kayak begini, mungkin Anda pernah ingat ya, di masa kecil Anda mungkin, pada saat itu saya masih sering promo. Bila Anda flu, pilek, demam, sakit kepala, minumlah Botrek. Ya, pernah dengar itu? Ya. Itu profesi saya dahulu. Atau mungkin Anda ingat waktu TVRI sudah mulai ada pesaing, ya, yaitu RCTI. Saya banyak menghipnotis bangsa ini dengan suara saya, dengan ciri khas yang seperti ini, kurang lebihnya. Diangkat dari novel Agatha Christie, seorang makhluk jadi-jadian. Dapatkah dia hidup di hutan belantara? Saksikan Jumat malam di layar RCTI. Pernah dengar seperti itu ya? Nah, itulah pekerjaan saya dulu sampai saya betul-betul bosan. Akhirnya saya berubah lagi. Saya berubah kerja di hotel, jadi public relation. Saya berubah kadang-kadang menyamar jadi kiai karena saya juga pengurus di Majelis Ulama Indonesia. Saya sekretaris bidang pendidikan dan kaderisasi ulama. Padahal saya ini bukan ustadz, tapi disuruh mengkader ulama, ya, bukan kiai. Tapi karena permintaan negara,
saya turun. Dan profesi yang paling lucu dalam hidup saya ini alhamdulillah masih dipercaya sebagai penyidik khusus bidang kriminal di Polri. Karena saya dosen juga di Pusdik Lantas, saya juga ngajar di Baintelkam, saya juga ngajar di penyidikan Polri. Jadi saya kadang-kadang menyamar jadi penyidik, Pak, Ibu. Yang paling spesifik pekerjaan saya adalah menyamar jadi polisi, di kantor polisi, yang saya periksa polisi, yang nyuruh polisi. Yang bayar juga polisi. Alhamdulillah, itulah pekerjaan yang paling unik, karena saya terkesan menjadi agen perubahan, sejak mulainya film Satria Baja Hitam, yang sering berubah-berubah. Nah, itulah saya. Jadi, kenapa saya harus ngajar public speaking? Saya cukup lama mempelajari ilmu itu, saya mendesain, bahkan menulis beberapa buku, dan saya ajarkan, bahkan ngajar MC sampai Istana Negara. Itu pekerjaan saya dulu, karena saya juga dulu mantan MC. Banyak lagi profesi yang saya kalau ceritain tidak selesai.